Kami dari kelompok 4D akan menjelaskan tentang implementasi Smart ASN dalam unit kerja kami masing-masing. Yang pertama, integritas. Integritas adalah kesesuaian antara ucapan, pikiran, dan tindakan. ASN berintegritas tidak tergoda oleh kepentingan pribadi, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tetap konsisten meski ada tekanan. ASN berintegritas memiliki karakter yang jujur, tidak memanipulasi data, laporan atau informasi, konsisten menjalankan aturan tanpa pilih kasih, bertanggung jawab, berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Kemudian anti korupsi, menolak segala bentuk gratifikasi, nepotisme, atau penyalahgunaan wewenang. Penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, ASN disiplin, hadir tepat waktu, dan tidak bolos kerja meskipun atasan tidak berada di kantor. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap ASN. Nasionalisme adalah komitmen dan kesadaran tinggi aparatur sipil negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, golongan, maupun kelompok. Hal ini mencerminkan sikap cinta tanah air dan dedikasi terhadap kedaulatan, persatuan, serta kemajuan Indonesia melalui tugas dan tanggung jawab kita selaku ASN sebagai pelayan publik. Contoh penerapan nasionalisme di kantor KSOP khusus Batam yaitu kita setiap hari Senin melaksanakan apel pagi dan di hari lain setiap jam 10 pagi mendengarkan Indonesia Raya dan Pancasila. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat identitas dan persatuan bangsa, serta mendorong pengabdian terhadap negara dan rakyat. Saya Reski Wahyudi, saya akan menyampaikan poin Smart ASN yang poin profesionalisme. Profesionalisme di pusat pembinaan jabatan fungsional itu bisa diwujudkan dengan bagaimana kita disiplin mengelola data dan urusan kepegawaian secara rapi, tepat waktu, dan sesuai aturan, supaya informasi yang keluar dari unit kerja bisa benar-benar akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Bagi saya, jadi profesional itu bukan cuma soal mengoperasikan sistem atau paham aturan, tapi juga konsisten menjaga kualitas kerja, terus belajar hal baru, termasuk teknologi agar layanan administrasi dan pembinaan jabatan fungsional transportasi bisa berjalan lebih efektif. ASN yang berwawasan global adalah ASN yang mampu memahami dinamika internasional, menguasai perkembangan teknologi dunia, serta beradaptasi dengan standar global. Di Kementerian Perhubungan, wawasan global diwujudkan melalui keterlibatan aktif ASN dalam forum-forum baik nasional maupun internasional yang membahas mengenai pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan hingga keamanan siber. Selain itu, Kementerian Perhubungan terus mengupayakan penerapan kecerdasan buatan guna mengoptimalkan pengawasan sektor transportasi serta memberikan informasi yang tepat dan akurat secara real-time. Kemudian yang selanjutnya, IT dan berbahasa asing. Era digital saat ini menuntut ASN harus melek teknologi serta memiliki kemampuan komunikasi lintas bangsa. Kedua hal tersebut membuat ASN lebih adaptif, efisien, dan mampu berkompetensi di level global. Penguasaan IT tersendiri mampu menggunakan aplikasi perkantoran seperti email, cloud, dan lain sebagainya. Kemudian menguasai aplikasi pelayanan publik berbasis online, misalnya e-persuratan atau Srikandi. Kemudian mengelola dan menganalisis data dengan dashboard monitoring. Kemudian menjaga kerahasiaan data, menghindari kebocoran informasi. Penerapan IT oleh seorang ASN yaitu seperti pada saat latsar kita menggunakan aplikasi Zoom atau Learning Management System atau LMS untuk setiap pembelajaran jarak jauh yang kita gunakan. Kemudian ASN menggunakan aplikasi monitoring untuk memonitor proses pelaksanaan kegiatan dari setiap unit kerjanya. Kemudian terkait dengan penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris sendiri merupakan standar utama untuk komunikasi internasional. Dalam hal ini di Biro Perencanaan sendiri kita sering berkomunikasi dengan pihak atau seperti perwakilan dari World Bank seperti dalam pembahasan PHLN atau Pinjaman Hibah Luar Negeri atau SBSN. Dalam hal ini untuk melaporkan evaluasi atau monitoring setiap 3 bulannya terhadap progres dari proyek yang mereka
danai atau kerjasama. Hal ini dapat berdampak positif untuk pelayanan publik yang lebih modern dan cepat. Kemudian sebagai ASN kita mampu mengikuti tren global tanpa tertinggal dan meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Lalu poin selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah hospitality. Kalau bicara hospitality di unit kerja ini, wujud nyatanya ada pada cara kita melayani rekan kerja, pimpinan, maupun instansi yang lain yang butuh atau informasi kepegawaian. Lalu subsektor juga sikap ramah, mau mendengarkan kebutuhan dan membantu sampai selesai adalah bentuk pelayanan sederhana tapi penting. Dengan hospitality, suasana kerja di tata usaha menjadi lebih nyaman, koordinasi dengan unit kerja lain lancar, dan citra Pusbin JFT sebagai pembinaan jabatan fungsional transportasi jadi lebih positif. Networking atau jejaring merupakan kemampuan seorang ASN dalam membangun kerjasama lintas unit kerja maupun lintas sektor, baik di dalam maupun luar negeri. Kementerian Perhubungan berkolaborasi dengan lintas unit kerja maupun lintas sektor seperti Pelindo, ASDP, Jasa Marga, Astra, serta kementerian, lembaga, atau stakeholder lainnya, bahkan pemerintah daerah guna menciptakan ekosistem data yang terintegrasi, serta menciptakan keselamatan dan keamanan transportasi, baik sektor darat, laut, udara, maupun kereta api. Selanjutnya yaitu entrepreneurship. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Jiwa kewirausahaan juga dapat dipahami sebagai bagaimana kita berpikir tentang masa depan orang banyak, kehidupan orang banyak, serta bagaimana kita dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Contoh penerapan jiwa kewirausahaan, khususnya sifat inovatif di KSOP Khusus Batam, yaitu peningkatan dalam penilaian dari pengguna jasa terhadap pelayanan KSOP Khusus Batam dengan menggunakan scan barcode. Hal ini mencerminkan bahwa ASN selalu berusaha melakukan inovasi serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Sekian pemaparan dari kelompok 4B. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.